Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 mata kuliah program Linux. Hari ini kita akan membahas mengenai remote access dan file transfer protocol. Sebagai pendahuluan, remote access merupakan fitur perangkat lunak atau dari sistem operasi yang memungkinkan lingkungan desktop atau server komputer dijalankan dari jarak jauh pada satu sistem. Jadi kita mengakses mesin dari jarak jauh juga sudah menjadi kebutuhan sejak lama. Nah, di sini ada banyak cara untuk membuat koneksi dengan mesin jarak jauh, tergantung dengan sistem operasi yang kita gunakan. Secara umum, yang cukup terkenal dan sering digunakan untuk lingkungan Linux, itu biasanya menggunakan protokol SSH atau Secure Shell, dan untuk lingkungan Windows, itu biasanya digunakan Remote Desktop Protocol atau RDP. Jadi nanti tergantung server apa yang teman-teman gunakan, nanti ada perbedaan antara keduanya. Kemudian dua protokol menggunakan aplikasi klien sebagai pihak yang mengakses dan server sebagai pihak yang menyediakan layanan. Jadi nanti kita harus menginstal aplikasi di sisi server dan aplikasi remote access di sisi klien. Jadi alat-alat ini memungkinkan kita untuk mendapatkan akses dan mengelola komputer dari jarak jauh, atau mentransfer file, atau melakukan administrasi sistem, dan sebagainya. Nah, persyaratannya, jadi sebelum kita dapat membuat protokol desktop jarak jauh atau remote access yang aman, nah, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, misalnya komputer jarak jauh yang harus akan kita remote itu harus dalam kondisi hidup, on, dan memiliki koneksi jaringan, baik intranet ataupun internet. Jadi syaratnya, nah kita komputer yang akan kita remote harus on dan dia punya koneksi intranet atau internet. Kemudian kita perlu menginstal dan mengaktifkan aplikasi di sisi klien dan di sisi server. Jadi kita harus install agar keduanya nanti bisa saling terhubung. Kemudian kita memerlukan alamat IP atau nama mesin jarak jauh yang akan kita sambungkan. Jadi kita nanti bisa meremote berdasarkan alamat IP address ataupun namanya. Jadi misalnya saya .google.com gitu, itu juga bisa. Jadi kita bisa melakukan remote access melalui IP ataupun melalui nama. Kemudian kita harus memiliki izin untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Artinya mungkin kita punya akun, tapi akunnya tidak diizinkan untuk melakukan remote access gitu. Makanya akun nanti harus didaftarkan atau diizinkan untuk melakukan remote access. Artinya dengan kata lain, melakukan remote access adalah pekerjaan yang legal ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang legal. Kemudian kita harus melakukan pengaturan di sisi firewall untuk koneksi jarak jauh. Jadi firewall di sini nanti ada dua, firewall di sisi server itu harus mengizinkan dan firewall di sisi klien juga harus mengizinkan gitu. Jadi dua-duanya harus kita setting untuk bisa saling terhubung. Itu persyaratan untuk melakukan remote access. Oke, kita lanjutkan apa itu SSH. Jadi SSH atau dikenal dengan Secure Shell atau kadang disebut juga Secure Socket Shell adalah protokol yang memungkinkan kita untuk terhubung secara aman dengan komputer jarak jauh atau server yang menggunakan antarmuka berbasis teks. Jadi kita akan meremote server di tempat lain tapi menggunakan antarmuka atau protokolnya nanti berbasis teks. Ketika koneksi SSH dibuat, nanti sesi shell akan dimulai dan kita akan dapat memanipulasi server dengan mematikan perintah di dalam klien atau di komputer lokal kita. Jadi setelah kita terkoneksi ke server, kemudian kita selanjutnya bisa melakukan administrasi server di lingkungan klien kita. Nah, kemudian yang paling banyak menggunakan fasilitas ini sebetulnya adalah administrator sistem, kemudian misalnya network administrator, atau kadang juga programmer gitu. Jadi mereka-mereka yang nantinya akan banyak menggunakan protokol SSH untuk mengelola server Linux ya, karena ini sudah condong ke Linux.
bagaimana SSH bekerja. Di sini ada dua pihak, jadi ada SSH client dan SSH server. Jadi nanti di sisi client itu ada secret key-nya, kemudian di SSH server ada public key-nya. Biasanya kita nanti akan melakukan inisialisasi ya koneksi, misalnya di sisi klien mengetikkan SSH Budi at alamatnya server, misalnya 192.168.100.10 gitu. Kemudian kalau koneksinya terjadi dan dicek otorisasinya, maka akan dilakukan acknowledgement. Nanti di sini biasanya dia akan mengaccept sertifikat di sini, public key-nya. Nah, kemudian saat autentikasi terjadi, maka nanti setelah selesai, baru kita bisa melakukan remote access dari klien ke server. Jadi nanti seolah-olah terminal server itu ada di sisi klien gitu. Jadi itu cara sederhana bagaimana SSH bekerja. Jadi setelah kita melakukan inisialisasi koneksi dan koneksi terjadi, selanjutnya kita bisa meremote server, melakukan tugas administrasi server di sisi klien. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama yang harus kita install adalah pihak server. Dalam hal ini kita menggunakan OpenSSH server. Jadi kita bisa menjalankan perintah ini. Yang pertama mengupdate repository. Kemudian yang kedua melakukan instalasi sudo apt-get install OpenSSH-server. Maka nanti kita bisa cek setelah selesai statusnya dengan ketiga perintah ini, pilih salah satu. Jadi saat statusnya aktif, maka artinya instalasi OpenSSH telah berhasil. Oke, kita harus juga mengecek nanti firewall. Jadi kalau kita sudah install firewall, misalnya IP tables ataupun nanti di sisi klien, kita pastikan firewall tersebut tidak memblok OpenSSH server. Jadi nanti kita perlu juga konfigurasi apabila memang sudah ada firewall. Oke, selanjutnya terkait dengan klien, jadi kita sebetulnya by default biasanya SSH client sudah terinstall di Linux. Jadi namun jika belum terinstall, kita bisa menginstal dengan ini, sudo apt-get install OpenSSH client. Oke, nanti setelah diinstal, kita baru bisa melakukan SSH client ke sisi server. Jadi kita akan melakukan hal ini. Nah, sebetulnya ada tools yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan remote access. Jadi yang pertama, misalnya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, itu ada tools yang cukup populer atau mungkin terpopuler ya. Yang pertama namanya Putty. Nah, Putty ini bisa di-download secara gratis. Jadi nanti misalnya kita masukkan IP address atau nama, kemudian portnya berapa, misalnya 22, protokolnya apa, kemudian nanti kita open. Nah, biasanya nanti dia akan meminta password, memasukkan nama, login, dan password. Jika autentikasi berhasil, maka dia akan menampilkan konsol sisi server yang kita remote gitu ya. Ini contohnya. Nah, setelah kita login, kita berhasil masuk, baru kita bisa melakukan administrasi server di lingkungan klien. Jadi kira-kira fungsinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pada Windows, sebagai kliennya bisa menggunakan tools yang namanya Putty. Oke, selain itu, untuk yang berbasis grafis, remote aksesnya teman-teman juga bisa menggunakan namanya VNC, jadi Virtual Network Computing. Itu ya merupakan salah satu protokol di sistem desktop sharing grafis ya, yang menggunakan protokol remote frame buffer untuk mengontrol komputer dari jarak jauh. Jadi ini mentransmisikan pergerakan keyboard dan mouse dari satu komputer ke komputer lain, juga menyampaikan pembaruan layar grafis ya melalui jaringan. Jadi yang perlu kita install nanti VNC server di server dan VNC client di client, atau misalnya di sini kalau di Windows ada namanya VNC viewer ya. Jadi nanti kita masukkan alamat VNC servernya, kemudian nanti kita bisa melakukan remote secara grafis. Jadi tidak hanya teks tapi layarnya akan terlihat. Dengan catatan di sisi server juga diinstal misalnya desktop manager seperti Gnome ataupun KDE. Baru nanti kita bisa melihat layar server.
Oke, jadi ini alternatif lain untuk remote access berbasis grafis menggunakan VNC. Oke, selanjutnya yang cukup populer juga untuk remote access, kita bisa menggunakan perangkat alternatif TeamViewer. Ini ada yang lisensinya free, ada yang bayar gitu, berbayar. Jadi kita bisa install TeamViewer di sisi server dan kita install TeamViewer di sisi client. Kemudian kita bisa melakukan remote, bahkan lebih dari itu ya, untuk TeamViewer tidak hanya meremote, kita juga bisa merekam aktivitas kita bisa mentransfer file dan sebagainya. Jadi ini remote remote access yang lebih advance dibanding yang dua sebelumnya tadi. Gitu. Oke, kemudian ada juga yang lain, misalnya AnyDesk. Jadi ini juga sama seperti yang tadi, TeamViewer. Dia bisa mengendalikan remote access dan dia multi-platform juga. Jadi dia juga bisa melakukan kendali jarak jauh, transfer file, dan fungsionalitas sebagai VPN. Jadi kita bisa mendayagunakan software AnyDesk untuk keperluan ini, gitu. Jadi sekarang sudah banyak opsi untuk melakukan remote access. Nah, ini yang selanjutnya, misalnya di sisi server itu, misalnya di kantor teman-teman nanti ternyata firewall-nya adalah misalnya dalam case ini saya menggunakan Fortinet gitu di kantor. Nah, nanti Fortinet akan menawarkan fungsi salah satunya itu untuk melakukan VPN ya, akses VPN. Nah, kita harus menginstal namanya FortiClient di sisi klien. Jadi setelah dilakukan administrasi ataupun konfigurasi di sisi firewall-nya dengan membuka akses VPN, meng-create user dan sebagainya, baru kita bisa melakukan koneksi ke sisi server. Jadi setelah kita terkoneksi ke FortiClient ini, jadi seolah-olah jaringan kita itu sama dengan jaringan di kantor gitu. Jadi itu konsepnya. Jadi kita harus koneksi dulu dari VPN client ke VPN servernya, kemudian nanti setelah terkoneksi baru jaringan kita seolah-olah sama dengan jaringan di sisi server. Oke, bagian selanjutnya adalah mengenai FTP atau File Transfer Protocol. Jadi FTP merupakan salah satu protokol yang berfungsi untuk menukar file atau sharing file dalam suatu network yang menggunakan koneksi TCP ya, Transmission Control Protocol. Kemudian FTP juga merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, dapat mendownload atau mengirimkan file ke server atau proses mengupload. FTP menggunakan koneksi secara tidak langsung atau indirect network. Kemudian FTP juga menggunakan sumber daya dari sisi remote host dan menggunakannya pada sistem lokal untuk kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kegunaan dari FTP yang pertama bertujuan untuk sharing data, kemudian untuk melakukan proses misalnya upload ke halaman website, internet, melalui protokol FTP. Jadi misalnya kita berlangganan web hosting, nah kita membangun website di localhost, setelah jadi kita bisa mengupload website tadi melalui protokol FTP. Kemudian dia juga dapat digunakan untuk menjelajah atau mengunduh file besar dari sebuah situs. Jadi misalnya kita ingin download driver tertentu, itu biasanya juga disediakan dalam protokol FTP. Nah, kita juga bisa mengirimkan file dengan ukuran besar. Jadi misalnya kalau upload melalui email nggak mungkin, nah kita bisa menggunakan protokol FTP untuk menaruh file di server. Misalnya fungsi lain, kita juga bisa melakukan tugas kuliah atau tugas kantor untuk mengupload konten atau dokumen. Dan yang paling berguna menurut saya juga dia bisa melakukan pendistribusian revisi program. Jadi misalnya ada update terbaru dari sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang berbasis desktop, nah biasanya programmer akan mengupload update tersebut di FTP dan klien bisa mendownload dari FTP tersebut. Nah, bagaimana bekerjanya? Sebetulnya hampir sama dengan yang SSH tadi. Jadi ada sisi client, user, ada sisi server. Jadi yang pertama dia akan mengakses interface dari
FTP client, kemudian melakukan inisialisasi koneksi, misalnya mengetikkan alamat, kemudian username, password, port, kemudian terjadi handshake. Setelah koneksi terjadi, baru proses selanjutnya adalah data transfer. Jadi dari klien meminta data untuk di-download atau dari klien mengupload data untuk proses upload ya. Jadi mengirim data untuk proses upload. Selanjutnya nanti kalau mengambil ya dia meretrieve dari disk, kalau mengupload dia menulis ke disk dari server. Jadi kira-kira itu penjelasan sederhananya. Nah, yang pertama kita install CC server yang kita gunakan yang cukup umum adalah FS FTPD, Very Secure FTP Daemon. Nah, kita bisa install dengan ini apt-get sudo apt-get install fs ftpd. Kemudian kita bisa cek statusnya dengan salah satu dari ketiga perintah berikut. Setelah dia running, hal yang sama juga perlu dilakukan untuk men-setting apabila sudah ada firewall untuk mengizinkan aplikasi fs ftpd bisa dijalankan dan portnya tidak diblok gitu ya. Jadi kita harus men-setting juga firewall dari sisi server ataupun dari sisi client. Setelah itu ya kita bisa lakukan konfigurasi dengan mengedit ini, misalnya nanti sudo nano /etc/fsftpd.conf. Kemudian ya ini yang basic, misalnya Animouse enable no, jadi by default tidak diizinkan untuk akses Animouse. Kemudian local enable yes, misalnya write enable yes dan sebagainya. Nah, nanti di sesi praktikum kita akan praktikum lebih lanjut. Nah, setelah ini dikonfigurasi baru kita bisa merestart service dari FS FTPD. Nah, di sini dari sisi klien yang cukup umum nanti selain menggunakan perintah FTP, kita juga bisa menggunakan FTP client seperti FileZilla dan WinSCP. Jadi keduanya ya lagi-lagi merupakan salah satu perangkat lunak yang cukup populer untuk melakukan sharing ya, menggunakan akses FTP atau nanti secure FTP ya, SFTP. Jadi kita nanti dalam sesi praktikum akan mempraktekkan menggunakan FTP client, FileZilla maupun WinSCP. Jadi sekian kuliah kita kali ini, nanti sampai jumpa di sesi praktikum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.